dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1944. Semangat dan komitmen kebangsaan. Semangat adalah keadaan pikiran ketika batin tergerak untuk melakukan sesuatu atau banyak tindakan. Semangat merupakan penggerak batin untuk bertindak. Komitmen sesuai dengan KBBI adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dari dua istilah ini, kita bisa melihat contoh dari proklamator kita, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, bagaimana mereka membangun semangat dan komitmen kebangsaan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semangat dan komitmen kebangsaan kita lihat di periode pertama, masa sebelum kemerdekaan. Sejak dahulu, Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan diisi oleh kerukunan antar umat beragama yang diikuti oleh jiwa-jiwa kemerdekaan, takwa kepada Tuhan, kesadaran harga diri, dan kerukunan hidup. Pada masa periode yang kedua, yaitu masa pergerakan nasional. Sebelum bersifat nasional, perjuangan bersifat kedaerahan. Setiap daerah berjuang dengan sendiri-sendiri, dengan caranya sendiri-sendiri. Perjuangan belum dikoordinasikan, sehingga hal ini menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan oleh bangsa Belanda dengan politik adu domba. Kita kenal dengan semboyan divide et impera, pecah dahulu baru kuasai. Seiring berkembangnya waktu, rakyat mulai menyadari hal ini, sehingga lahirlah Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam Indonesia, sampai pada akhirnya muncullah yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia, merupakan modal besar dalam menemukan dan menentukan identitas bangsa Indonesia. Pada periode yang ketiga, kita mengenal proklamasi, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta, bangsa Indonesia dinyatakan merdeka. Tetapi lahirnya bangsa Indonesia pada saat itu tidak diterima oleh bangsa Belanda. Mulai bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam bentuk yang berbeda dalam segala bidang untuk mempertahankan kemerdekaan. Hal ini menunjukkan semangat dan komitmen bangsa Indonesia. Pada masa periode yang keempat adalah masa kemerdekaan. Perjuangan tidak sebatas mencari kemerdekaan, tetapi bagaimana berjuang setelah masa-masa kemerdekaan. Hal ini yang dimaksud sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945. Maka jiwa, semangat, dan nilai juang haruslah berkembang sampai sekarang. Maka bisa dikatakan, rasa kebangsaan akan tercermin pada perasaan rakyatnya, pada masyarakat dan bangsanya, terhadap situasi dan kondisi sebuah negara dalam mencapai cita-cita bangsa. Lalu, bagaimana membangun semangat dan komitmen saat ini? Ada dua hal yang penting. Yang pertama, rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan berbicara tentang keinginan hidup tentram, aman, dan damai. Rasa ketika kita ingin mencapai cita-cita bersama,
rasa ketika kita ingin memiliki rasa dan perasaan senasib. Komitmen yang kedua adalah paham kebangsaan. Paham kebangsaan itu kita kenal dengan patriotisme dan nasionalisme. Perbedaannya di mana? Kita bicara patriotisme berarti kita bicara rela berkorban. Kita mencintai tanah air kita. Kita berani berkorban untuk tanah air kita. Itu yang disebut patriotisme. Sementara paham nasionalisme adalah menempatkan kesetiaan tertinggi pada negara. Kita setia pada negara. Maka dari nasionalisme ini muncul dua istilah. Nasionalisme yang sempit dan nasionalisme yang luas. Baiklah, refleksinya adalah, menurutmu sikap nasionalisme seperti apakah yang harus kita miliki saat ini untuk menentukan identitas kebangsaan dalam persatuan dan kesatuan sampai saat ini? Silahkan berikan komentarmu dan jawab refleksi itu atas diri kamu sendiri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa.